Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azura Salsabila, NIM 204200013, kelas 3A PGMI Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar, yaitu Ibu Dr. Saidah MPD. Langsung saja ke soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan psikologi dan psikologi belajar? Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psaisi yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Namun, para ahli juga berbeda pendapat tentang arti psikologi tersendiri. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Menurut para ahli, Lister, De Croo, and Alice Crow dalam bukunya yang berjudul Educational Psychology menyatakan bahwa psikologi pendidikan ialah ilmu pengetahuan praktis yang berusaha untuk menerangkan belajar sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan secara ilmiah dan fakta-fakta sekitar tingkah laku manusia. Nah, sedangkan menurut George Miller berpendapat bahwa psikologi belajar adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan pola pikir yang berusaha mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku manusia. Psikologi belajar berhubungan dengan psikologi pendidikan, yaitu studi tentang permasalahan psikologi dalam bidang pendidikan serta penerapan dari rumusan pemecahan masalahnya. Dapat disimpulkan bahwa psikologi belajar adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mempelajari, menganalisis prinsip-prinsip perilaku manusia dalam proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua, apakah manfaat mempelajari psikologi belajar? Metode apa saja yang dapat diterapkan pada psikologi belajar? Manfaat psikologi belajar bagi guru. Yang pertama, psikologi belajar memiliki peranan penting dalam membantu mempersiapkan guru atau calon guru yang profesional. Yang kedua, pengetahuan tentang psikologi belajar diharapkan mampu membantu memecahkan permasalahan siswa dalam belajar. Yang ketiga, pengetahuan tentang psikologi belajar memudahkan penerapan pengetahuan, pendekatan, dan komunikasi kepada anak didik. Dan yang terakhir, pengetahuan tentang psikologi belajar membantu menciptakan suasana edukatif dan efektif metode yang dapat diterapkan pada psikologi belajar. Metode yang dapat diterapkan pada psikologi belajar yaitu yang pertama observasi, yang kedua tes atau metode seperti tugas, yang ketiga eksperimen, yang keempat kuesioner atau angket, yang kelima studi kasus, yang keenam wawancara, yang ketujuh proyeksi, kedelapan metode introspeksi, yang kesembilan metode retrospeksi, yang kesepuluh metode indirect, 11 pendekatan longitudinal, 12 pendekatan transversal. Yang ketiga, mengapa perkembangan dan belajar tidak dapat dipisahkan? Perkembangan dan belajar merupakan sebuah fase kehidupan yang timbul secara alami bagi setiap insan. Perkembangan dan belajar tak bisa dipisahkan dalam diri manusia. Seiring berjalannya waktu, maka perkembangan akan terus terjadi hingga akhir hayat karena sifatnya terjadi secara terus-menerus. Perkembangan adalah dampak dari kegiatan belajar manusia. Nah, apakah dari pengalaman maupun kematangannya? Perkembangan atau development merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dari pengalaman. Ini berarti perkembangan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat progresif atau maju, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif,
olfaktif maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Yang keempat, apa pengertian belajar dan ciri-cirinya? Menurut Chaplin, dalam Dictionary of Psychology juga mendefinisikan pengertian belajar dalam 2 rumusan. Di antaranya, rumusan pertama berbunyi equation of any relatively permanent change behavior as a result of practice and experience, yaitu belajar adalah perubahan tingkah laku yang relatif menetap sebagai akibat latihan dan pengalaman. Nah, rumusan kedua adalah process of acquiring responses as result of special practice. Belajar ialah proses memperoleh respon-respon sebagai akibat adanya latihan khusus. Nah, menurut Slameto, merumuskan pengertian belajar sebagai suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengamatan individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan definisi-definisi belajar tersebut, maka belajar dapat diartikan sebagai tindakan atau perubahan perilaku seorang yang kompleks, sehingga terjadi perubahan dalam diri seorang baik dari segi kognitif, afektif, atau psikomotor. Ciri-ciri belajar yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan itu atau sekurang-kurangnya individu merasakan telah terjadi adanya suatu perubahan dalam dirinya. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional sebagai hasil belajar. Perubahan yang terjadi dalam diri individu berlangsung terus-menerus dan tidak statis. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif dalam perbuatan belajar. Perubahan-perubahan itu selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh suatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat temporer atau sementara. Jadi, perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat menetap atau permanen. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Jadi, perbuatan belajar yang dilakukan senantiasa terarah pada tingkah laku yang ditetapkan. Yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Jadi, perubahan yang terjadi di individu setelah melakukan sesuatu, proses belajar meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Yang kelima, pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah, aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh siswa untuk belajar tema tersebut? Usaha apa yang dapat dilakukan siswa supaya efisien belajar? Pada pembelajaran tema cita-citaku kelas 4, terdapat beberapa mata pelajaran di dalamnya, yaitu matematika, bahasa Indonesia, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, ilmu pengetahuan alam, seni budaya dan prakarya. Nah, contohnya tuh pada pelajaran IPA, membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Nah, kita bisa membuat beberapa kelompok siswa dan masing-masing kelompok menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan. Agar mereka melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi siklus makhluk hidup yang ada di sekitarnya dengan baik. Nah, melalui kegiatan menyusun gambar tahapan pertumbuhan hewan dan tumbuhan, siswa mampu membuat skema siklus makhluk hidup yang ada di sekitar dengan benar. Nah, sekian jawaban dari saya. Terdapat banyak kesalahan, saya minta maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.